Jadi seperti yang gue bilang kemarin, hari ini gue akan ngejawabin beberapa pertanyaan dari Q&A yang gue janjiin ya. Dan gue udah ngumpulin sekitar 11 pertanyaan. Janjinya kan 10, gue bonusin satu jadi 11 tuh. Yang mungkin similar atau mirip-mirip ya dari pertanyaan yang banyak itu. Jadi gue simpulin jadi 11 pertanyaan itu yang mungkin akan gue jawab. Baiklah, langsung aja nggak usah pakai lama ya kan. Yang pertama, apa genre kehidupan Bang Pasha? Mungkin dia typo ya, Pasha. Ya, kalau ditanya genre kehidupan gua itu mungkin drama ya. Di kehidupan gua memang ada drama, tapi nggak ada romansnya. Drama doang jadinya. Terus selain drama mungkin eh komedi enggak sih. Terus apalah ya selain drama? Slice of life kali ya, kehidupan sehari-hari gitu. Dan juga mungkin yang paling ngena itu psikologikal ya. Soalnya gue memang orangnya banyak mikir ya bisa dibilang. Dan kalau fase-fase seperti pemikiran edgy seperti orang lain adalah sampah dan gak berguna itu pernah gue alamin gitu. Nganggap orang lain gak berguna buat hidup gue. Terus pemikiran-pemikiran depresi seperti hidup gue ini tadi orang lain yang gak berguna. Lalu masuk kepada fase diri gue yang gak ada gunanya kayaknya. Bahkan sampai berpikir untuk mengakhiri hidup. Kadang pernah juga kepikiran kelintas gitu di pikiran gue. Memang ya psikologikal lah bisa dibilang genre kehidupan gue yang utama. Dan bahkan sampai sekarang gue masih sering berpikir aneh-aneh ya. Kadang ada aja gitu pemikiran gue yang gimana ya. Memang mungkin efek terlalu banyak pemikiran, depresi dan macam-macam ya. Bisa dibilang gue nggak terlalu baik-baik saja sih. Cuman ya akhir-akhir ini udah lebih baik daripada tahun sebelumnya ya. Mungkin semenjak gue aktif di YouTube juga akhirnya pemikiran gue jadi sedikit lebih positif dan lebih cerah dibanding hari-hari dimana gue masih nggak terlalu aktif di YouTube dan lebih sering berpikir dan terfokus pada diri sendiri ya. Kalau sekarang pemikiran gue sering terpecah untuk memikirkan masalah subscriber juga ya kan, masalah konten dan ya istilahnya kesibukan gue jadi bertambah gitu. Bisa dibilang arah kehidupan gue saat ini itu ke arah yang lebih baik sih. Cuman gue ingat memang dulu pemikiran gue masih banyak yang nggak nentu ya kan. Bahkan gue pernah bikin video itu beberapa bulan yang lalu, udah lama kayaknya. Judulnya itu gawat, sepertinya aku tidak akan menikah. Ini udah 9 bulan yang lalu ya, atau 10 bulan yang lalu lah mungkin. Ya memang kadang ya itulah, kadang pikiran gue memang sering aneh-aneh gitu. Jadi itu aja jawaban pertanyaan tadi. Terus buat selanjutnya, Bang, pas awal membuat channel kesulitan apa yang pernah dihadapi? Kalau untuk channel ini pas awal-awalnya gue ngebuat channel ini, kesulitan yang paling gue hadapin bukan mencari viewersnya ya. Yang penting yang awal gue pikiran itu yang sering kesulitan itu gue mau buat apa di channel ini. Ya gue mau buat apa yang bisa membuat orang datang untuk menonton channel gue. Mau ngegame itu nggak ada PC yang mumpuni. Mau buat cover lagu atau apa gitu, nyanyi-nyanyi nggak punya itu ya kan, nggak punya nggak punya bakat nyanyi lah gitu maksudnya. Jadi mau bikin konten speed drawing atau ngegambar juga nggak bisa gambar. Ya lebih ke apa yang harus gue buat di channel ini, itu awalnya yang gue pikirin. Sampai gue butuh waktu untuk melakukan riset sebanyaknya. Sambil gue awalnya ngupload game-gameplay dari HP lah jadinya. Rencana mau bikin game PC malah jadi game HP ya kan. Untung kebetulan HP gue cukup bagus, Asus ROG Phone dulu. Tapi emang gue sadar gue nggak akan bisa maju terlalu jauh kalau gue cuman ngandelin konten gameplay aja. Jadi memang gue memang selalu mikir terus. Seperti yang gue bilang tadi, gue itu orangnya pemikir. Gimana cara agar channel gue itu rame tapi nggak mencolok dan nggak ngebikin drama yang konyol gitu. Kadang kan kita mikir atau kita lihat gitu ada yang bikin drama-drama konyol di YouTube untuk mengangkat nama mereka ya kan. Ya mungkin yang kalian tahu seperti prank-prank sampah dulu apa. Gue nggak terlalu tertarik. Dari awal memang nggak tertarik buat hal itu sih. Gue cuman mikir konten apa yang sebaiknya gue buat. Itu yang gue riset. Gue selalu riset terus. Dan salah satu yang gue temukan jawabannya itu adalah gue harus menambah kuantitas upload gue ya. Jadi gue harus sering upload. Jadi view-nya walaupun sedikit-sedikit ditumpukin jadi bukit gitu. Tetap rame yang nonton. Soalnya gue nggak akan bisa bikin satu video langsung viral, langsung 1 juta penonton gitu, mustahil lah kan. Jadi gue putuskan untuk
bersaing dengan kuantitas ya. Soalnya gue juga nggak bisa membuat video yang kualitas tinggi dari segi editan dan segalanya. Itu bukan bakat gue, bukan kalian gue nggak terlalu jago ngedit. Jadinya gue fokus aja ngebuat video yang kuantitasnya banyak, sering upload, tapi yang nonton walaupun sedikit-sedikit, kalau dijumlahin kan gitu seperti yang gue bilang tadi jadi bukit ya. Ya mungkin itu sih awal-awalnya. Oke lah, selanjutnya buat pertanyaan selanjutnya itu, apa maksud nama dari Pasha Lovarian? Maksud nama Pasha Lovarian ya? Entahlah ya, gue juga nggak terlalu inget kenapa gue bikin nama profesional gue itu Pasha Lovarian. Gue cuma ingat dulu masa-masa gue masih SMP kalau nggak salah, gue bikin nama Pasha Lovarian gitu, nama Facebook. Dan gue anggap itu keren aja gitu, enak aja dengarnya, Pasha Lovarian ya kan. Itu aja sih ceritanya. Nama itu cuman tiba-tiba muncul di kepala gue dulu pas mungkin masih SMP, terus gue jadiin nama Facebook, dan kelanjutan gue jadiin nama in-game, dan kelanjutan gue bikin jadi nama email, dan kelanjutan jadi gue bikin nama YouTube. Ya gue benar-benar gak terlalu ingat kenapa namanya Pasha Lovarian, tapi karena sampai sekarang pun masih kedenger enak aja gitu, Pasha Lovarian, ya udah deh. Kadang orang sering salah paham ya kan, ngatain Pasha ungu dan lain-lain ya. Terserah mereka sih. Tapi memang nggak ada arti yang terlalu khusus dari nama Pasha Lovarian. Kalau ada pun paling gua karang-karang gitu. Kalau arti sebenarnya itu nggak terlalu ada sih sebenarnya. Ya, seperti yang gue bilang tadi, kebetulan muncul di kepikiran pas kepala gue waktu masih SMP. Dan gue jadiin nickname buat gue di internet. Ya, itu bukan nama asli gue. Nama gue asli gue mungkin ya di KNA lain kali aja kali ya, udah 1 juta subscriber baru dikasih tahu. Ya mungkin suatu saat gue akan bilang nama asli gue, tapi bukan sekarang kali ya. Dan ya itu aja jawaban buat arti nama dari Pasha Lovarian, itu nggak ada arti khusus. Jadi oke lah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Suka musik K-pop nggak bang? Kalau ditanya suka atau enggak ya, gue suka-suka aja sih. Sekedar kalau didengar gitu enak, misalnya beatnya bagus gitu, detakan lagunya, drumnya, bassnya, pokoknya enjoyable gitu, gue denger ya gue tetap suka aja, bakal suka aja gitu. Dan mungkin gue bakal cari tahu siapa yang nyanyi ya kan, terus ikutin juga beberapa lagunya ya kayak gitu ya. Tapi mungkin gue nggak bakal jadi fans fanatik yang terlalu update berita tentang penyanyinya, enggak. Gue sebenarnya masuk segala genre musik ya. Gue bahkan kadang kalau lagi gabut gue denger lagu lama gitu, kayak bahkan bukan lagu lama yang 2000-an doang ya, bahkan lagu sebelum itu, lagu-lagu Koes Plus, lagu-lagu Melayu lama, yang ya lagu-lagu dangdut lama pun kadang gue dengerin juga gitu. Kalau memang lagi pengen denger, gue ngedengarkan apa yang gue pengen. Kadang masuk lagu popang, lagu rock, pokoknya segalanya gue dengerin sih. Dan segalanya gue suka gitu. Dan jangan salah, walaupun kadang gue denger lagu dangdut, gue juga dulu fans beratnya Vocaloid ya. Bahkan sampai sekarang gue masih ngikutin gitu. Lagu-lagu yang kata orang suara chipmunks lah, suara apalah, suara program lah, gak nyata, gue malah enjoy aja, enak lagunya. Kayak The Disappearance of Hatsune Miku, lagu yang rapnya gila banget itu. Pokoknya lagu-lagu Kagome itu favorit gue dulu, sering banget gue denger. Bad Apple. Ya pokoknya gue segala genre musik itu masuk aja sih. Makanya gue kalau mau bergaul pun sebenarnya kalau di pasar gitu gampang. Gue dengerin apa yang mereka dengerin, bahkan gue tahu lagu apa yang mereka dengerin gitu. Gue memang termasuk suka lagi gitu ngikutin berita-berita lagu. Paling yang gue agak kurang lagu-lagu metal ya. Kalau lagu-lagu yang genre kayak EDM, terus ya pokoknya lagu-lagu yang genre yang banyak diketahui orang itu mungkin gue banyak tahu juga lagu-lagunya. Karena memang gue cukup suka dengerin lagu sih, bisa dibilang. Jadi itu aja jawaban dari pertanyaan tadi. Buat K-pop gue bisa dibilang suka, dan gak ada rasa kebencian lah sama fans K-pop gitu. Cuman netral aja selama ini. Terus pertanyaan selanjutnya, selain buat video YouTube, ada pekerjaan lain gak? Misal kerja sampingan atau pekerjaan utama? Kalau pekerjaan lain buat sekarang gak ada ya. Gue cuman YouTube doang sama
sambilan ngeblog sih. Gue termasuk pernah jadi blogger juga, sampai sekarang juga masih blogger sih. Jadi selain YouTube, gue bikin konten di website. Itu yang dulu sering gue kerjakan. Kalau sekarang memang lebih fokus YouTube sih dibanding website. Ini website gue sendiri, dulu banyak konten wibu juga gue masukin ke sini. Dan ada curhatan-curhatan pribadi juga. Ya, itu kerjaan gue buat sekarang ya. Kalau buat pengalaman kerja, gue kerja dulu nggak lama ya. Gue pernah kerja di cafe 3 bulan. Terus pernah jadi OP warnet juga. Pernah juga gue ceritain ya kan di channel ini. Di cafe, yang paling gue ingat tuh di cafe, OP warnet, terus jadi kerja di toko online sama orang ngembangin website. Dan terus kerja jadi blogger aktif gitu. Sebelum gue ngasilin uang di YouTube, gue ngasilin uang di blog dulu dari AdSense juga itu. Cuman di blog kadang banyak masalah, lebih ribet lah ngerjainnya dibanding jadi YouTuber. Dan ya karena itu semenjak gue jadi YouTube dan udah mulai berpenghasilan, jadi ya gue mending fokus ke YouTube aja daripada capek-capek. Sekarang gue nulis di blog paling pas lagi memang pengen nulis doang. Gue masih suka nulis kadang. Jadi itu aja sih jawaban buat pertanyaannya. Oke lah, buat pertanyaan selanjutnya itu, jadi wibu sejak kapan bang? Dan gara-gara oleh siapa? Ceritakan kisah menjadi wibumu bang. Kalau gua jadi wibu itu bisa dibilang sebenarnya dari gua SD ya. Dulu memang anime berjaya gitu di televisi Indonesia. Kayak hari Minggu itu Indosiar dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Terus di Global TV itu langganannya sore. Terus di Antv itu pas pulang sekolah. Di Antv nonton Transformers yang versi Jepang. Ada juga itu keren. Terus Kekaishi, gue paling ingat dulu hobi banget nonton Kekaishi. Sama pokoknya banyak sih anime-anime yang itu yang tayang di TV. Jadi gue terjaga terus. Terus juga abang sepupu sama kakak sepupu gue itu hobi beli komik ya kan. Mereka kadang nyisihin uang jajan mereka beli komik Naruto, terus komik One Piece. Jadi gue terjaga terus, sambil kenal juga jadinya kan, dari awalnya nonton di TV doang jadi kenal baca-baca komik atau baca manga. Terus juga pas gue kenal internet gitu, gue nonton juga kan, kenal ternyata di internet itu kita bisa nonton anime di YouTube gitu dulu. Di YouTube ada part 1, part 2, part 3. Terus gue diajarin download di Indo Webster. Aduh, masa-masa yang indah ya. Download di Indo Webster itu sama di Ganol itu buat download film dulu. Ya memang ini cerita ilegal sih, namanya baru kenal internet ya kan. Yang paling berkesan sama gue itu dulu Indo Webster ya. Nonton anime itu di Indo Webster downloadnya. Itu dulu salah satu web hosting yang legend ya. Sekarang masih ada nggak sih Indo Webster? Ada yang masih ingat nggak sih di sini Indo Webster? Sama kalau web anime mungkin Anime Kompi ya yang udah lama. Sama apa lagi gue nggak terlalu ingat lagi sih. Banyak dulu web anime yang aktif juga nge-upload anime. Jadi memang karena itu semenjak kenal internet pun gue langsung masuk di komunitas wibu. Pergi ke warnet, bawa flash disk, terus download sambil main game. Tuh main 2 jam, 3 jam, 5 jam. Tuh downloadan selesai, nontonnya di rumah di laptop kakak. Saat itu belum ada zaman HP nonton di HP ya, belum ada zaman HP Android gitu. Jadi itu sih cerita gue jadi wibu. Terus pertanyaan selanjutnya, awalnya bikin channel ini buat apa? Ngasih informasi atau cuma gabut? Ya, gue emang selalu pengen buat channel gue sendiri gitu. Makanya gue nama internet gue kan Pasha Lovarian. Ya memang niatnya bikin konten yang suka-suka gue gitu. Gak terbatas atas apapun. Apa yang pengen gue upload itu yang akan gue upload. Apa yang pengen gue bahas itu yang gue bahas. Makanya sekarang channel gue kadang dikatain random, ya memang niatnya gitu. Oke lah, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Mau nanya bang, keluh kesah lu selama nge-YouTube di channel ini apa aja ya? Ya kalau keluh kesah gue mungkin sudah sering gue ceritain juga ya kan. Dolar kuning, kadang YouTube mengada-ngada ngasih dolar kuning. Terus restricted gitu, konten gue dianggap konten dewasa. Terus kemarin baru-baru ini video gue ada yang dihapus lagi sama YouTube, dianggap melanggar KOPA ya kan, atau perlindungan buat children atau anak-anak. Kalau kalian ngikutin terus channel ini pasti selalu dengar keluh kesah gue ya. Bahkan kebanyakan kadang gue ngeluh, bikin konten yang khusus buat ngeluh gitu di channel ini. Jadi ya sama-sama disimak aja nanti keluh kesah gue apa aja ya kan.
Terus berikutnya cuman mau nanya kenapa buat channel YouTube dan terinspirasi dari mana? Buat YouTuber yang inspirasi gue ya paling utama itu PewDiePie mungkin ya. Emang teman makan gue ini nontonin konten dia. Terus juga selain itu MrBeast kali ya, mungkin gue juga sering nonton apalagi video yang lamanya. Terus buat gaya pembuatan konten itu gue niruin Herohei inspirasinya. Dan memang itu yang gue rasa fit dengan gaya gue gitu. Terus kok nggak ada YouTuber Indonesia bang? Ya sebenarnya bisa dibilang ada, bisa dibilang nggak sih. Gue jarang nonton YouTuber Indonesia soalnya. Paling Agung Hapsah kali ya buat Indonesia, buat YouTuber Indonesia yang bikin gue termasuk terinspirasi juga. Kalau buat YouTuber Indonesia yang benar-benar gue ikutin sampai terinspirasi itu bisa dibilang nggak ada ya. Jadi mohon maaf aja, gue memang kurang suka nonton video Indonesia. Bukan nggak bagus, tapi kan cuman memang nggak pas aja gitu, nggak cocok aja rasanya, nggak, pokoknya nggak gitulah. Memang dari dasarnya pengen lebih suka nonton video orang luar gitu. Terus buat pertanyaan berikutnya, bang, kok video lu aneh dah, biasanya kan YouTuber sampai 10 menit biar dapat duit, nah kok lu cuman 1-2 menit, lu gak mau, lu gak niat bikin konten sampai 10 menit kah bang? Oh ya, video ini aja itu durasinya panjang ya. Itu buat video gua yang casual itu memang yang ditonton aja rata-rata cuman 1 menit 1 menit setengah gitu, 1 menit 30 detik. Buat video-video 2 menit gua pernah bikin video 14 menit, rata-rata ditonton cuman 3 menit. Gua pernah bikin video 5 menit, yang nonton cuman 2 menit setengah. Jadi orang Indonesia pada nggak terlalu suka nonton lama-lama ya. Jadi gue mikir ngapain gue bikin video lama-lama yang ditonton aja cuman setengah durasinya gitu. Ya udah bikin video 2 menit aja ya kan, 2 menit, 3 menit, paling nggak mereka tonton setengahnya, poinnya tetap masuk. Coba gue basa-basi gitu bikin video 10 menit. Yang didengar cuman basa-basinya tapi poinnya nggak didengar gitu. Jadi intinya gitu aja sih, makanya gue bikin video to the point karena memang orang Indonesia nggak suka nonton video gue lama-lama. Ya kadang ada juga memang gue lihat YouTuber yang ditonton gitu, dia bikin video 10 menit ditonton 9 menit rata-ratanya. Tapi itu audiensnya lebih ke ibu-ibu sama bapak-bapak sih. Kalau anak muda mungkin kayak yang video gue itu memang nggak terlalu suka nonton video lama ya mungkin. Jadi ya durasinya gue sesuaiin sama audiens atau penonton gue aja ya. Karena memang penonton gue nggak suka nonton lama-lama, ya udah ngapain gue bikin video lama-lama. Jadi itu aja jawabannya. Dan ini buat pertanyaan terakhir ya, ada satu pertanyaan lagi nih. Bang, kapan room tour? Face reveal juga bang. Sambil nodong pistol. Waduh, jangan ditodong dong. Kalau buat itu kayaknya kalau room tour belum bisa ya kan, soalnya gue belum punya room buat diturin gitu. Gue belum punya rumah sendiri. Gue dari kecil itu pindah-pindah gitu, kadang tinggal di rumah nenek, rumah om, rumah tante, rumah paman, terus ngontrak sana sini. Dan sekarang status gue masih ngontrak karena udah dewasa, nggak mungkin numpang lagi ya kan. Jadi ya gue memang pengen ngumpul duit gitu, nabung buat beli rumah. Tunggu deh gue jadi YouTuber yang lebih sukses, nanti udah bisa beli rumah sendiri, baru deh mungkin gue bakal adain yang namanya room tour. Ya kita langsung jujur aja ya kan, kehidupan tuh memang nggak semuanya mudah gitu. Bersyukurlah kalian kalau udah punya rumah sendiri, walaupun masih rumah orang tua gitu, paling nggak rumah sendiri gitu kan enak. Ini orang tua gue nggak punya rumah. Kadang gue juga kepikiran buat ngambil kreditan rumah gitu. Cuman kadang gue balik mikir lagi gitu, ngapain gue nyicil rumah buat 15 tahun lamanya. Nilainya juga bertambah lebih dari 170% jadinya harga rumahnya. Jadi ya mending gua nabung supaya bisa beli cash aja. Rumah paling murah mungkin 200 juta ya, buat rumah yang cukup besar lah gitu. Tipe 36-nya ke atas. Jadi ya gua belum merasa layak buat room tour sebelum gua punya rumah atau studio sendiri gitu. Jadi sama-sama sabar lah kalian, nunggu gua nabung uang dulu sampai bisa beli rumah secara cash gitu. Ya, jadi nggak terasa udah hampir 20 menit ya kan gua Q&A kayak gini, akhirnya sebuah video yang panjang ya kan. Ya, buat pertanyaan yang ingin kalian tanyakan yang nggak termasuk ya gua mohon maaf ya, mungkin kita akan bahas di Q&A lainnya, mungkin akan gua adain kalau 150.000 atau 200.000 subscriber. Ya, tunggu aja deh nanti kapan-kapan gua ngadain Q&A lagi, yang jelas nggak tiap hari ya, atau nggak sering-sering gua adain yang kayak ginian. Pas memang lagi mood aja gitu.
Jadi sekian dulu video Q&A-nya. Terima kasih udah menyimak sampai selama ini ya 20 menit. Mungkin ini video gua paling lama ya selain yang live stream. Jadi ya sekian dulu dan sampai ketemu di video lainnya. Bye bye.